saya Elma Mandagustini, NPM saya 2410631184. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai 3 topik pembahasan. Yang pertama, menjelaskan secara kronologi perkembangan ilmu pemerintahan. Yang kedua, menjelaskan karakteristik yang membedakan gejala pemerintahan di Amerika dan Eropa. Yang terakhir, membuat uraian sederhana yang menjelaskan tahapan perkembangan pemerintahan melalui pendekatan paradigmatik dan ontologi. Pertama-tama, saya akan bahas topik pembahasan pertama, yaitu perkembangan ilmu pemerintahan secara kronologi. Baik, secara kronologi, ilmu pemerintahan ini muncul di Prusia dan Amerika pada abad ke-17 dan dapat disebut juga Cameral Wissenschaften yang berlandaskan pemikiran bahwa ada sekelompok ilmu yang membahas pelaksanaan tugas pejabat pemerintah, lalu berkembang lagi menjadi studi fokus di perguruan tinggi dan menjadi mata kuliah kameralistik saat ini, contohnya di Universitas Frankfurt dan Halle. Sekian. Pada topik pembahasan kedua, saya akan menjelaskan karakteristik yang membedakan kekhasan gejala pemerintahan di Eropa dan Amerika. Yang pertama, dalam sistem pemerintahan. Di Amerika, sistem pemerintahannya menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden menjadi kepala negara yang tidak bergantung kepada legislatif dan tidak dapat dibubarkan oleh parlemen. Sedangkan Eropa menganut sistem pemerintahan parlementer yang dipilih oleh parlemen dan bergantung kepadanya. Nah, ada yang kedua, yaitu di dalam kekuasaan. Nah, di Amerika ini kekuasaannya dipisah-pisah, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan di Eropa, eksekutif dan legislatif sangat berhubungan erat. Yang ketiga, yang terakhir, dalam partainya, Amerika memiliki 2 partai, yaitu Demokrat dan Republik, sedangkan Eropa memiliki secara luas partainya itu banyak. Sekian. Oke, topik pembahasan terakhir ini membahas tentang perkembangan ilmu pemerintahan melalui pendekatan paradigmatik dan pendekatan ontologi. Oke, pada pendekatan paradigmatik yaitu ada 2 paradigma. Pada paradigma 1 ada beberapa tahap, yaitu tahap pertama normal science, tahap kedua anomalis, tahap ketiga krisis, dan tahap terakhir revolution. Lalu berlanjut ke paradigma kedua. Nah, paradigma ke-1 ini pemerintahan awal mula memasuki pada masa Eropa dan Amerika dan disebut sebagai normal science. Lalu berlanjut memasuki Indonesia pada tahun 1950-an dipakai sebagai basis ilmu pejabat pemerintahan yang disebut sebagai anomalis, tahap anomalis. Periode ini terus berlangsung hingga pada akhirnya krisis pemerintahan di Indonesia hingga masa reformasi pada tahun 1988. Nah, lanjut ke paradigma kedua. Nah, pada paradigma kedua itu terjadi selesai masa reformasi di akhir tahun 1990-an. Nah, pada paradigma ini ilmu pemerintahan tidak lagi digunakan sebagai basis ilmu para pejabat, melainkan sebagai instrumen memperjuangkan dan melindungi tuntutan-tuntutan terhadap praktik kekuasaan yang sedang berlangsung. Kemudian lanjut kepada pendekatan ontologi. Pada tahap ini, gejala pemerintahan dipandang sebagai objek materia, di mana pada masa awal gejala pemerintahan
dipelajari dan dipecahkan melalui berbagai disiplin ilmu secara mandiri. Lalu, tahap ini disebut sebagai multidisiplin. Lanjut ke tahap kedua. Pada tahap kedua, setelah berbagai disiplin ilmu sosial itu dari ilmu pemerintahan berasimilasi, terbentuklah nilai-nilai yang berdasarkan dengan konsep-konsep yang ada pada disiplin ilmu tersebut, yaitu ilmu pemerintahan dan ilmu pemerintahan. Nah, contohnya seperti ideografik dan elektik. Yaitu lanjut ke tahap ketiga. Pada tahap ketiga ini, ilmu pemerintahan mulai mencoba memisahkan diri, memperjelas identitas dirinya sebagai disiplin ilmu terhadap disiplin ilmu lainnya, dengan mencoba melepaskan diri dari seperti ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu administrasi negara. Lanjut ke tahap keempat. Pada tahap keempat ini, ilmu pemerintahan mencoba berinteraksi dengan disiplin ilmu lain dengan cara menukarkan teori, konsep, variabel, dan metodologi terhadap ilmu lain. Lanjut tahap kelima. Pada tahap kelima, tahap ini ilmu pemerintahan didorong untuk membentuk disiplin baru dengan karakteristik hybridized disiplin. Pada perkembangan selanjutnya, ilmu pemerintahan menghasilkan masyarakat pemerintahan. Selanjutnya tahap ke-6. Pada tahap ke-6 ini, ilmu pemerintahan berupaya untuk menunjukkan kemandiriannya melalui denominatif yang berupa metodologi ilmu pemerintahan, di mana metodologi ini ilmu-ilmunya dapat dipakai untuk ilmu-ilmu lain. Lanjut ke tahap terakhir, yaitu tahap ke-7. Pada tahap terakhir atau tahap ke-7, body of knowledge, produk tahap kelima ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga bisa menentukan identitas dirinya sendiri secara mandiri dan mencoba memasuki tahap ke-6, yaitu hibrida, di mana ilmu pemerintahan menghasilkan institut ilmu pemerintahan itu sendiri. Sekian, terima kasih.